Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Jaki Fadlila. Saya dari kelas AB 2020A Politeknik Sukabumi. Di sini saya mau memperkenalkan cara pengoperasian mikroskop Word. Pertama, ke bagian clipboard, copy paste. Cara pemakaiannya, pertama-tama memblok ini, terus copy, pilih di mana mau ditempatkan, paste. Terus ke bagian font. Di bagian font ada font ini untuk mengganti tulisan sesuai kebutuhan. Ini Libri. Kita blok dulu. Seperti ini. Terus kita ke font size untuk menentukan berapa ukuran yang ingin dipakai. Seperti ini. Terus kita ke increase size untuk memperbesar ukuran tulisan. Ukuran tulisan. Bikin besar. Dan kita ke decrease size untuk memperkecil. Lalu ke bagian change case untuk mengubah kapitalisasi setiap kata. Nah, ini. Terus ke bold untuk menebalkan tulisan. Lalu ke bagian italic untuk memiringkan tulisan. Lalu ke underline untuk menambahkan garis di bawah tulisan. Ini. Terus ke stricto untuk memberikan coretan horizontal pada tulisan. Ya, seperti itulah. Ya. Terus kita ke bagian paragraf. Bagian paragraf ada bullets untuk memberikan tanda secara berurutan pada tulisan. Misalkan seperti ini, buat membuat makalah. Terus ke numbering, memberikan penomoran secara berurutan pada tulisan. Ya, itulah. Langsung ke multi level list, memberikan penomoran atau tanda bertingkat pada tulisan. Lalu ke bagian aligen bisa memilih, bisa di ini atau ini atau ini, gimana kebutuhan, sesuai kebutuhan. Lalu kita ke style, mengubah jenis gaya tulisan sesuai selera. Misalkan ini, seperti itu. Lalu ke editing, ke find, menemukan kata, frase, tulisan atau angka yang terdapat pada dokumen. Find, misalkan cari di Jaki Fadlila, sudah ada. Terus ke bagian insert. Insert. Pertama kita ke cover page untuk menambahkan cover page.
membuat halaman sampul dokumen seperti ini. Set. Seperti itulah kira-kira. Lalu ke bagian blank page. Blank page gunanya untuk menambahkan halaman Microsoft Word yang baru. Ini. Lalu ke bagian page break untuk mengakhiri sesi halaman Microsoft Word yang sedang aktif dan berpindah ke halaman baru. Contohnya seperti ini ya. Lalu ke bagian pages udah pages tables kita ke bagian tables, membuat tabel pada halaman Microsoft Word dengan jumlah yang diinginkan. Dan seperti ini, membuat 4x3 tabel ya, seperti ini. Terus kita ke bagian sudah ke bagian illustration picture untuk memasukkan file gambar dari laptop ke komputer. Dan online picture pictures ya. Internet shapes menambahkan bentuk seperti segi 4, segitiga, bintang, lingkaran, dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini. Terus ke smart art. Smart art fungsinya memasukkan diagram yang dapat memvisualkan dokumen. Seperti itulah contohnya. Terus ke bagian charts, menambahkan bagian atau grafik untuk mempermudah pembaca data. Ya. Terus ke bagian screenshot, menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif. Terus ke bagian apps. Apps pitch. Lalu ke media untuk mencari dan memasukkan file video yang diakses melalui internet ke dalam dokumen. Lalu ke bagian links, hyperlinks. Hyperlinks membuat link ke halaman website pada tulisan kata, frase, kata, kalimat, paragraf yang dipilih. Bookmark untuk mempermudah pada saat membuka dokumen. Cara kerjanya adalah menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink. Cross reference adalah hyperlink yang mana label atau kategori dihasilkan secara otomatis. Lalu ke bagian komen untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Ke bagian header and footer. Di bagian header and footer bisa menambahkan informasi seperti judul penulis, kop surat, kop jurnal ilmiah, dan lain-lain pada bagian atas halaman dokumen. Di bagian footer bisa menambahkan informasi pada bagian bawah halaman dokumen. Page number untuk memberikan nomor halaman dokumen.
Lalu ke bagian teks. Di text box kita bisa menambahkan informasi penting ke dalam kotak tulisan. Terus di quick part untuk menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Di bagian word art kita bisa menambahkan teks dengan bentuk yang asteristik. Drop cap kita bisa membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Signature line menambahkan baris tanda tangan. Date and time menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Objek menambahkan objek yang disematkan. Ke bagian simbol. Simbol equation menambahkan persamaan atau rumus matematika. Simbol menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Langsung lanjut ke bagian desain. Di desain ini kita bisa menentukan tema, menambahkan tema pada dokumen. Pilih sesuai yang diinginkan. Colors untuk memilih warna tema pada dokumen. Fonts ini untuk memilih gaya huruf pada tema dokumen. Paragraf spacing mengubah jarak antar paragraf dengan cepat. Effects memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Set as default menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya. Kelompok background. Watermark untuk menambahkan cap air pada bagian belakang teks. Terus page color memberikan warna pada halaman dokumen. Page border menambahkan bingkai pada sisi kertas. Kita lanjut ke layout. Pada layout, pertama kita masuk di page step, ada margins untuk mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Orientation untuk mengatur posisi halaman menjadi bentuk potret atau landscape. Size mengatur ukuran kertas yang digunakan. Kolom mengatur kolom pada dokumen. Breaks untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Line number mengatur kontinuitas nomor baris teks. Hyphenation memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Lanjut ke bagian kelompok paragraf. Pertama, indent. Indent bisa untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Left misalkan 4, right-nya tulisan, untuk tulisan kanan misalnya 6. Seperti inilah. Lanjut ke spacing untuk mengatur jarak antar paragraf. Untuk before misalkan 0 atau after 8. Terus lanjut ke arrange position mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Wrap text untuk mengatur perlipatan tulisan sehingga ketika Anda menyisipkan gambar maka dapat mengatur gambar ini sesuai dengan keinginan Anda. Bring to front atau bring forward untuk meletakkan sisipan objek gambar yang dipilih ke posisi paling depan. Send to back atau send backward untuk meletakkan objek gambar yang dipilih ke posisi paling belakang.
Selection pane. Ini untuk menampilkan panel navigasi objek. Align. Untuk meletakkan objek yang dipilih. Group. Untuk menyatukan beberapa objek yang dipilih. Rotate. Untuk memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam. Lanjut ke reference. Di reference kita langsung masuk ke bagian table and context. Di table and context kita bisa mengatur daftar isi sesuai yang diinginkan. Di add and text untuk mengelola paragraf yang dipilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Update table untuk memperbarui daftar isi. Lanjut ke bagian footnote. Di insert footnotes untuk menyisipkan catatan kaki rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. Insert endnote untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Next footnote untuk memantau footnote dan endnote. Di show notes untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Langsung ke bagian citations and bibliography. Insert citation ini untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Manage search untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Style untuk memilih bentuk biografi yang diinginkan. Bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Ke bagian caption. Insert caption untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Terus insert table of figures untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Update table untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Cross reference untuk menyisipkan referensi silang. Ke bagian index. Mark index untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Insert index menyisipkan daftar kata indeks ke dalam dokumen. Update index memperoleh daftar indeks terkini. Ke bagian table of authorities. Mark concession untuk menambahkan tulisan yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authorities. Lanjut ke insert table of authorities untuk menyisipkan table of authorities pada dokumen. Dilanjut ke mailings. Di mailings kita ke bagian create. Ada Ivo Lopez untuk membuat dan mencetak tulisan mengenai pengiriman dan penerima surat pada amplop. Di labels kita untuk membuat dan mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran dan label yang akan diberi tulisan. Di bagian start mail membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus. Select recipient untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Edit recipient list untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat. Read and insert fields. Bagian highlight merge field mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat. Address block memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Greeting line menambah nama sapaan dari penerima surat. Insert merge file memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Rules menambah dan mengembangkan keputusan tindakan pada surat dengan manfaat penyimpanan awan atau cloud tersedia. Match fields memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Update label untuk memperbaiki label surat sesuai dengan keadaan terkini. Ke preview result. Preview result untuk memilih surat beserta daftar penerima yang telah dibuat.
Find reception untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Auto checks for errors untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Ke finish untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan sesuai kerjakan. Lanjut ke review. Di review kita ke bagian proofing. Di proofing ada spelling and grammar untuk mengecek ejaan tulisan yang benar sesuai dalam ejaan dan tata bahasa, termasuk penggunaan tentang tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan YED. Ke treasure untuk menampilkan alternatif kata dari teks yang diketikkan di dalam sel. Word count untuk menghitung jumlah halaman kata karakter tanpa spasi karakter dengan spasi paragraf dan garis dari sebuah dokumen. Kelompok layers ini untuk menerjemahkan tulisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, ini nih untuk yang ini untuk mengatur bahasa tulisan yang dapat disalinkan. Lanjut ke comments. Di comments, di neo comment ini untuk menambahkan komentar baru pada tulisan kata, frase, kata, kalimat, atau paragraf. Di delete untuk menghapus komentar yang sudah dibuat. Freepose melihat komentar sebelumnya. Next untuk melihat komentar sesudahnya. Show comment untuk menampilkan semua komentar yang sudah dibuat. Ke bagian tracking. Di tracking ada track change, melacak perubahan yang dibuat pada dokumen ini. Hal ini sangat berguna jika dokumen hampir selesai dan kita bekerja dengan orang lain. Untuk melakukan revisi atau memberi umpan balik. Simple markup untuk memilih bagaimana kita ingin melihat perubahan di dalam dokumen. So markup untuk memilih jenis markup yang akan ditampilkan di dalam dokumen. Refresh pen untuk menampilkan semua perubahan pada dokumen kita di dalam daftar. Ke change. Bagian accept, klik untuk operasi di accept. Ini untuk klik untuk opsi opsional tambahan seperti menerima semua perubahan sekaligus. Di reject kita ini untuk opsi opsional tambahan seperti menolak semua perubahan sekaligus. Reviews untuk perpindahan ke perubahan yang dilacak sebelumnya. Next, berpindah ke perubahan yang dilacak berikutnya. Ke compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan dua dokumen untuk menghasilkan dua dokumen untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Di protect ini block authors dan resting editing untuk membatasi berapa orang dalam mengedit dan memformat dokumen. Ke bagian view. Di view kita ke bagian view ada read mode untuk mengubah tampilan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Di print layout untuk memeriksa bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Web layout untuk melihat tampilan dokumen sebagai halaman web. Outline melihat tampilan dokumen dan sebagai tampilan offline. Draft untuk melihat tampilan dokumen sebagai tampilan draft. Ke bagian show rules ini untuk ruler untuk menampilkan atau menyembunyikan garis. Ke bagian grid lines menampilkan menyembunyikan garis bantu lembar kerja. Navigation pen untuk menavigasi dokumen ke dalam heading, page, dan result. Ke bagian zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen sesuai keinginan.
100% ini untuk menampilkan tampilan dokumen ke ukuran 100%. One page untuk menampilkan satu halaman dokumen. Multi-tab page menampilkan banyak halaman dokumen. Page wide menampilkan halaman dokumen sesuai ukuran komputer atau laptop. Ke bagian window. Nah, window ini untuk membuka jendela dokumen kedua sehingga kita dapat kerja di tempat yang berbeda pada waktu bersamaan. Arrange menumpuk jendela yang terbuka sehingga kita bisa melihat sesuai secara bersamaan. Split untuk melihat dua bagian dokumen pada saat bersamaan. Diffuse side by side membolak-balikan dokumen dan melihatnya secara berdampingan sehingga kita dapat membandingkannya dengan lebih mudah. Scrolling membandingkan dokumen baris demi baris. Reset window position menampilkan dokumen yang kita bandingkan menjadi berdampingan. Switch window untuk memindahkan dari satu jendela aktif ke jendela aktif lainnya. Makros. Makros ini berfungsi untuk memperlihatkan makros pada halaman tulisan Microsoft Word. Properties ini untuk tab menu atau yang dapat inilah. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.